20 tahun ya, 20 tahun. Itu saya mengalami gejala-gejala yang tidak enak, terutama di area anus. Di area anus itu tidak enak banget. Berhubungan dengan kita buang air dan segala macam itu memang sangat-sangat tidak enak. Jadi selama 20 tahun itu saya nahan sakit, nahan perih, ya nahan segala-galanya lah. 2023 Desember kemarin, ya saya itu tidak sengaja saya searching di YouTube lah, teman-teman YouTube. Saya lihat itu saya nonton itu ada pengobatan herbal, di mana pengobatannya itu langsung ke TKP-nya, ke barang yang sakit bengkak itu. Jadi setelah berobat beberapa hari, gejalanya mengkerut, mengecil, lalu copot sendiri. Nah itu saya tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dalam channel saya Wasir. Hari ini kita lagi terhubung dengan Om Petrus yang di Batam. Selamat siang Om Petrus. Selamat siang Juragan. Mantap. Segar nih Om Petrus. Selamat berpuasa. Baik, segar jelas dong, segar kan. Apalagi yang mau dipikirkan ya kan. Luar biasa. Ya inilah Pak pemirsa, memang Om Petrus ini pasien yang di Batam yang ukuran wasirnya boleh dibilang cukup besar ya. Om Petrus, boleh gak dikasih pengalaman sebelum berobat wasir itu sebenarnya apa sih yang Om Petrus alami gitu? Oke. Jadi saya dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun. Itu saya mengalami gejala-gejala yang tidak enak, terutama di area anus. Di area anus itu tidak enak banget. Berhubungan dengan kita buang air dan segala macam itu memang sangat-sangat tidak enak. Jadi selama 20 tahun itu saya nahan sakit, nahan perih, ya nahan segala-galanya lah. Nahan makan enak, nahan makan yang enak-enak yang jelas ya. Itu saya jaga betul-betul. Tapi dalam kurun waktu yang lama itu juga saya sudah putus asa. Mau berobat kemana, segala macam pengobatan sudah saya coba. Urut lah, makan pil lah, beli salep online itulah. Tapi tetap aja dia tidak ada perubahan. Jadi 2023 Desember kemarin, ya saya itu tidak sengaja saya searching di YouTube lah, teman-teman YouTube. Saya lihat itu saya nonton itu ada pengobatan herbal, di mana pengobatannya itu langsung ke TKP-nya, ke barang yang sakit bengkak itu. Jadi setelah berobat beberapa hari, gejalanya mengkerut, mengecil, lalu copot sendiri. Nah itu saya tertarik. Tertarik sekali. Jadi karena Petrus benar ya kalau pernyataan saya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan wasir ya? Itu nggak ada, memang nggak ada, betul nggak ada. Karena saya sudah pernah nyoba. Nggak ada. Jadi kalau ada orang iklanin obat wasir stadium 4 sembuh pakai obat saya, masuk akal nggak menurut Petrus? Nggak ya? Ya kalau sama sekali nggak masuk akal, mustahil itu. Jadi Om Petrus itu pengalaman pemirsa ya, memang tidak ada obat yang bisa nyembuhin, harus dibuang. Terus Om Petrus dulu, Om Petrus pernah kita ngobatin, Om Petrus percaya bahwasanya adalah metode pengobatan setelah operasi, karena kan mungkin selama ini Om Petrus disarankan untuk ikutin operasi ya. Tapi Om Petrus berusaha menghindari, dan Om Petrus pernah menyampaikan pada saya itu, saya yakin ada obat herbalnya untuk menyembuhkan secara tuntas. Itu gimana keyakinan untuk Om Petrus? Yang bikin saya yakin itu yang dioles, yang diobatin itu langsung bengkaknya itu yang diatasi bengkaknya. Terus kenapa saya percaya? Karena memang obat itu kalau memang kita oles di bengkaknya itu, otomatis dia lama-lama pasti mengkerut, lalu dia copot. Itu saya percaya, karena kita jangankan ambilin bengkak di kaki aja, kalau kita oles pakai obat kampung ramuan itu
itu pasti dia kempes dan dia sembuh. Itu aja lah pola pikir kita, mindset kita berubah lah. Kita berpikir aja ke situ, sudah pasti sembuh. Dan itu saya yakin sekali. Dan kebetulan juga sudah lama juga saya idam-idamkan yang pengobatan yang kayak gini. Ada apa enggak ya obatan yang kayak gitu langsung ke apanya itu, megahnya itu. Kalau ada saya mau lah. Nah itulah saya 2023 Desember sekitar tanggal 27 28 gitulah. Saya nonton di YouTube, kebetulan ada. Memang Tuhan menunjukkan pengobatan yang tidak salah lah begitu. Iyalah. Jadi alhamdulillah akhirnya memang sudah kita ketemu, berjumpa, dan ternyata yang Om Petrus harapkan ada pengobatan tanpa operasi dan bisa sembuh tuntas, ketemu gitu ya. Iya. Oke, Om Petrus, sekarang kita langsung menuju ke awal masa Pak Petrus memberanikan diri untuk terapi kan, konsultasi sama saya. Iya betul. Terus, dalam konsultasi itu kita menyepakati suatu biaya yang kita sepakati bersama. Om Petrus yakin nggak itu atau saya minta DP? Percaya nggak gitu? Apa cuman ada ragu-ragu sebenarnya? Walaupun ini terbuka aja ya. Walaupun Pak Kamran tidak minta DP, belum minta DP, tapi di benak saya itu saya sudah terpikir ke sana, pasti minta DP, pasti minta DP. Itu sudah ada di pikiran saya begitu. Pasti minta DP. Dan kebetulan setelah saya berpikir gitu, lewat beberapa hari Pak Kamran ya minta DP, dan itu memang wajar karena apa? Untuk mobilisasi Pak Kamran dari Jakarta ke Batam kan, itu wajar tuh. Terus wajar. Kalau misalnya Om Petrus ketika saya datang, Om Petrus tuh kayaknya dari sebulan sebelum saya datang kan udah daftar tuh, udah DP. Terus kayak nggak sabar cepat sembuh ya. Ketika saya datang, saya obatin Om Petrus di hari pertama. Gimana rasanya tuh? Ini soalnya saya udah Om Petrus nih. Karena di hari pertama itu kan kita mau berobati besok pagi. Malamnya itu Om Petrus BAP dan keluar ya hasil gede ya. Ya keluar. Saya nggak masukin. Nggak masukin. Sakit luar biasa. Nah begitu hari besok pagi saya obatin, apa yang Om Petrus alami? Biar pada tahu pemirsa nih. Jadi untuk obatin yang perdana itu gimana ya, rasanya nano lah begitu. Jadi ada perih karena sakit yang kita itu, dan ada perih sedikit karena obat. Tapi perihnya obat itu lain, dia enggak perih sampai ke saraf apa itu enggak, dia perih biasa aja. Cuman perbedaannya uratnya itu sudah mulai ketarik sama obat. Itulah yang bikin kita agak susah duduk, susah berdiri lama karena urat itu aja. Sebenarnya yang bikin kita nggak tahan itu urat aja, urat ketarik itu, bukannya karena pedih kita udah bisa biasa tahan ya. Jadi uratnya itu yang bikin kita nggak lama bisa berdiri aja paling cuma 1 menit nggak sampai, kita harus baring lagi. Duduk pun begitu juga. Jadi hari pertama itu yang saya alami, dan malamnya tidak bisa tidur karena memang bengkaknya besar ya. Stadium 3 bengkaknya besar, posisi susah untuk kita memposisikan tidurnya itu tidak bisa. Satu hari itu aja, 1 malam itu aja. Nah itu sih kalau saya hari pertama yang saya alami. Tapi Pak Petrus memang waktu saya obatin kan semangat ya, luar biasa. Pak Petrus, faktor semangat untuk sembuh itu bagaimana terhadap mengatasi rasa sakit ketika diobati? Pentingkah atau saja? Ya kalau saya sih waktu diobatin itu kan yang ada di benak saya ini, saya yakin 100% sembuh. Jadi saya nggak pikir lagi mau sakit mau apa, itu biasa, namanya proses itu wajar. Proses itu wajar. Jadi saya biasa aja. Saya kebetulan tahan juga ya. Saya rasa semua pasien juga tahan. Karena kita mau sembuh itu harus tahan lah. Sakit itu wajar. Sedangkan luka kena pisau atau parang aja pakai betadine sakit kok. Apalagi ngobatin area sensitif seperti itu pasti sakit. Itu biasa lah. Iya. Wajar itu, wajar aja kalau saya. Pak Petrus begitu berobat sama saya kemarin berapa hari kita terapi pagi sore ya? Itu berapa hari total kita terapi? Saya minta full dosis pagi jam 8 dan sore jam 5. Senin kita start ya, tanggal 19 Februari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari. Ya. 5 hari. Sampai copot itu ya?
Nanti pemirsa, Ya, 5 hari. saya akan tayangkan videonya dari Om Petrus ini ketika wasirnya copot, diperlihatkan. Bukan wasirnya ntar ada, karena saya belum masukin ke YouTube ya. Nanti kita akan sertakan juga videonya. Terus begitu copot, gimana rasanya Pak Petrus? Wah, kalau copot itu saya rasa udah merdeka kali, kayak Indonesia lepas dari penjajahan Jepang. Lega. Jangankan waktu dia copot, hari yang kelima itu ya, hari keempat lah, hari keempat itu kan sudah mengkerut, sudah mengecil itu saya udah senang sekali itu, karena sakit sudah nggak ada lagi, kita tidur tidak enak, makan pun tidak enak, duduk pun sudah bisa sebenarnya, cuman ya masih diawasin lah, tapi udah enak, hari keempat, hari kelima itu udah enak. Saya setiap di stadion 3 loh, stadion 3 itu jangan main-main, itu aja saya udah enak, hari keempat, hari kelima tuh udah enak banget. Dan luar biasanya Pak Petrus habis copot besokannya 2 hari ya udah bawa motor ya. Iya. Terus 5 hari kemudian udah kerja Pak Petrus ya. 5 hari kemudian saya sudah bisa naik motor, ya tunggu apa lagi ya, kerjalah. Udah oke kan. Semangat membayar utang karena kemarin cuti. Membayar utang. Sampai lembur-lembur ya Pak Petrus itu, sampai lembur-lembur. Ya jadi memang setelah copot pasti nyaman ya, cuman mungkin masih ada sedikit bekas copotannya, ganjelan karena ada ya namanya habis copot ada otot-ototnya ya Pak Petrus ya. Tapi itu nggak sakit Pak Petrus ya? Kalau inilah bedanya ramuan ini. Kalau dia copot kan bekas copotan itu masih ada besar lah. Saya bawa dulu itu nyilu pun tidak, sakit pun tidak. Ini bukan ngada-ngada, tapi agak macam kayak apa namanya, ada, tapi kayak geli-geli gatal gitu. Itu enaknya. Kayak geli-geli gatal gitu. Sakit sih enggak, jujur aja. Kalau saya sakit enggak sakit, memang enggak sakit kok. Cuma agak gatal-gatal aja. Pak Petrus, satu lagi nih terakhir nih. Ada saran nggak? Teman-teman kita nih, pemirsa nih, banyak yang punya wasir tapi kadang-kadang apa ya, mungkin ragu mau ngobatin atau apa, dari segi biaya, dari segi hasil, dari segi pelayanan. Menurut Pak Petrus gimana nih buat mereka terutama yang mesti maju mundur mau berobat nih? Saran dari saya ini sudah 20 tahun mengalami penyakit ini, dan penyakit ini sangat tersiksa sekali ya. Karena apa? Karena jangan kita nganggap remeh. Kita bilang, biar aja lah, saya bisa masukin kok. Saya punya juga bisa masukin. Dalam hitungan detik sudah masuk. Sampai kapan kita bertahan yang seperti ini? Di saat kita lengah, kita makan makanan yang agak pedas, orang lain makan enak, kita makannya tahu tempe, karena kita nggak bisa makan pedas. Tetapi di saat kita makan pedas, kita buang air, BAB, berdarah, pedih, perih. Lalu apa yang bisa kita buat? Tak nyaman kan? Itulah yang saya alami bertahun-tahun. Jadi saran saya, kita sudah tahu nih pengobatannya seperti apa. Sudah, apalagi jangan tunggu-tunggu. Silakan ambil alternatif terakhir, segera berobat sama Pak Kamran. Karena apa? Masalah biaya itu bisa kita nego dengan Pak Kamran. Itu bisa kita nego, tergantung besar kecilnya penyakit kita ini. Itu bisa. Pak Kamran bisa kok, saya aja bisa nego kok. Saya aja bisa Alibaba sama Pak Kamran. Kita semua bisa aja. Yang penting saran saya secepatnya diobatin dengan cara herbal ini. Jangan sampai nanti dokter yang turun tangan, seperti tetangga saya. Kalau sudah dokter yang turun tangan, setelah operasi jangka waktu 2 sampai 6 bulan itu belum aman, masih sakit. Tetangga saya loh, saya nggak bohong, tetangga saya 2 sampai 6 bulan. Setelah lewat dari 6 bulan itu pun kita makan harus jaga, nggak bisa sembarang. Tapi kalau pakai herbal yang ini, pakai Pak Kamran ini, pengobatan Pak Kamran ini, saya makan bebas, malah segunung saya makan, malah udah enak, malah udah enak sekarang. Jadi saran saya secepatnya kita berobat. Tapi kalau kita ngulur waktu untuk kita ngumpul duit, nggak masalah, itu juga nggak masalah. Nanti toh bisa. Pak Kamran ini walaupun besarnya kayak mana bisa diatasi. Kita ngulur untuk ngumpul duit biar bisa berobat, nggak jadi masalah. Tapi jangan ngulur karena kita takut, kita nggak percaya, dan kita lebih sayang uang daripada kesehatan. Atau saya nggak tahu lagi lah, mindset kita mungkin beda-beda ya, tapi kalau saya sih mindset saya, yang penting saya sehat, uang bisa kita cari, itu aja. Oke, terima kasih Pak Petrus. Terus sebagai penutup, saya juga mau terima kasih sama Pak Petrus. Juga saya mau minta di atas kepercayaan Pak Petrus ya untuk diobatin sama saya ya.
Coba saya mau minta saran sama Petrus, boleh gak? Masukan, kritikan buat saya sebagai pengobat. Mungkin ada hal-hal yang kurang selama mengobati, itu apa yang untuk diperbaiki ke depannya Pak Petrus? Kalau saran saya sebenarnya bukan saran, tapi gimana ya? Secara tidak langsung saya menyampaikan ini ke orang yang sakit saja sebenarnya. Jadi sebaiknya Pak Kamran tetaplah pada pendirian bahwa Pak Kamran lah yang tahu penyakit ini diobatin dengan cara bagaimana, seperti apa, jangka waktu berapa lama. Jadi kalau misalnya ada pasien yang menawarkan untuk biarlah mereka sendiri yang mengobatin dengan obatnya yang punya Pak Kamran, sebaiknya janganlah, karena kita tidak tahu, kita penyakit ini kita nggak tahu, kita olesnya dengan cara bagaimana, kita tahu matangnya tuh kayak mana, berapa hari dia harus matang, sudah matang atau belum, kita nggak tahu. Nah, jadi Pak Kamran tetaplah pada pendiriannya. Pak Kamran harus turun tangan sampai sembuh, sampai tuntas, karena bahaya kalau kita sendiri yang ngobatin, bahaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua kalau bisa Pak Kamran ya, gimana ya, masalah biaya ini tetap juga seperti kemarin Pak Kamran pernah cerita ke saya. Pak Kamran lihat besar kecilnya penyakit itu. Jadi biayanya itu kan tergantung dari besar kecilnya penyakit, dan satu lagi jaraknya itu sangat menentukan sekali, karena Pak Kamran juga harus butuh biaya untuk transportasi, untuk biaya hotel, makan dan segala macam selama pengobatan berlangsung itu. Tapi kalau untuk saran saya masukkan untuk Pak Kamran masalah pengobatan, kalau saya lihat itu nggak ada sih, semuanya oke. Kalau menurut saya oke, nggak ada yang kurang, oke. Dan tetaplah Pak Kamran, walaupun orang itu nggak ngerti, nggak tahu, Pak Kamran tetap kasih masukan apa yang Pak Kamran tahu, biar enak, biar mereka menambah wawasan. Kami ini menambah wawasan lah masalah wasir ini, karena sebagian orang pun nggak tahu juga, nggak banyak yang tahu tentang wasir ini gejalanya. Kalau saran untuk Pak Kamran sih nggak ada, karena saya enak aja. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Petrus atas testimoninya yang sudah diberikan. Semoga ini bisa menginspirasi buat mereka yang sudah punya masalah wasir. Ya, semoga bisa cepat diobatin dan sembuh ya. Jangan sampai tunggu parah-parah seperti yang Bapak alami. Kurang wasir juga luar biasa. Dan kita terima kasih atas masukannya, dan ya alhamdulillah doakan terus kita supaya bisa terus lebih banyak lagi ngobatin Pak Petrus. Amin. Oke, terima kasih ya. Oke pemirsa, ini adalah demikian video hari ini dengan Bapak Petrus, dan memang saya sudah di Jakarta. Kita berobat dulu udah hampir sebulanan ya Pak Petrus ya, sebulan setelah obat ya. Dan alhamdulillah semoga Pak Petrus terus sehat-sehat, terus berjuang demi keluarga, kerja tambah semangat, kalau udah ada gangguan lagi. Ya, harus semangat. Ya. Ini udah ada. Mantap. Begitu pemirsa, udah enak duduknya juga, benar ya? Nyaman ya. Oke, terima kasih Pak Petrus atas testimoninya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan dalam rangka silaturahmi kita nanti di Batam. Ngopi-ngopi bareng, oke? Oke, mantap. Dan saya ucapkan selamat berpuasa untuk Pak Kamran dan keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Selamat siang, Pak. Udah nih.